Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Halo guys, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 14 dengan mata kuliah Ilmu Kalaman Dasar dengan dosen pengampu Ibu Mimanisma SEMM. Kali ini kita akan membahas tentang isu lingkungan. Saya dengan Muhammad Rizky Ramadan dengan NPM 2023 1450 1026. Saya sendiri Zahwa Salsabila dengan NPM 2023 1450 1045. Oke guys, kita simak videonya ya. Isu lingkungan. Isu lingkungan adalah serangkaian masalah kompleks yang berkaitan dengan kondisi, keseimbangan, dan keberlangsungan lingkungan alami bumi yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Isu lingkungan di sini terbagi menjadi 3, yaitu isu lingkungan global, isu lingkungan nasional, dan isu lingkungan lokal. Isu lingkungan global adalah rangkaian masalah kompleks yang mencakup berbagai permasalahan lingkungan di seluruh dunia, terutama yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Ini meliputi deforestasi, penurunan kualitas udara dan air, perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, kehilangan keanekaragaman hayati, degradasi tanah, penggunaan yang tidak berkelanjutan dari sumber daya alam, serta limbah dan polutan industri. Dampak dari isu lingkungan global ini sangat luas, mempengaruhi kehidupan manusia, flora, fauna, dan ekosistem di seluruh planet. Solusi untuk lingkungan global membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan organisasi internasional untuk mengurangi dampak negatifnya dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Salah satu pemicu utama dari perubahan iklim global, seperti pemanasan global, adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.
Hal ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik, serta praktek penebangan pohon yang mengurangi kemampuan alami hutan dalam menyerap karbon dioksida. Peningkatan gas rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang berdampak pada pola cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan ancaman serius terhadap kehidupan manusia, ekosistem, dan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Dalam mengatasi tantangan ini, langkah-langkah mitigasi yang efektif dan perubahan dalam kebijakan energi bersama dengan upaya pelestarian hutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kunci dalam menanggulangi dampak negatif pemanasan global dan isu lingkungan global secara keseluruhan. Dampak langsung dari isu lingkungan global, seperti pemanasan global, dapat menyebabkan kenaikan suhu rata-rata di berbagai wilayah, perubahan pola cuaca ekstrim, dan peningkatan tingkat permukaan air laut. Konsekuensi ini memberikan dampak signifikan pada sektor pertanian dengan perubahan dalam pola pertumbuhan tanaman, mengancam ketersediaan air bersih, memengaruhi kesehatan masyarakat, dan merusak kehidupan ekosistem. Upaya bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menerapkan praktik berkelanjutan, dan memitigasi dampak perubahan iklim menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan global. Contoh nyata dari isu lingkungan global adalah pemanasan global yang dipicu oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat penggunaan bahan bakar fosil. Fenomena ini menghasilkan dampak yang meluas, termasuk perubahan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan air laut. Pemanasan global menjadi indikator penting dari tantangan lingkungan global yang perlu ditanggulangi secara serius melalui langkah-langkah mitigasi emisi, pengembangan energi berkelanjutan, dan upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia di planet ini. Isu lingkungan nasional. Isu lingkungan nasional mencakup berbagai masalah yang memengaruhi ekosistem dan keberlanjutan di tingkat negara. Contohnya, termasuk deforestasi yang mengurangi habitat dan keanekaragaman hayati lokal, polusi udara, dan air yang mengancam kesehatan masyarakat, perubahan iklim yang memengaruhi kondisi cuaca dan lingkungan, serta upaya pelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan manfaatnya bagi generasi mendatang. Dalam menanggapi isu lingkungan nasional, penting untuk melibatkan pemerintah, masyarakat, dan organisasi swadaya untuk menjalankan kebijakan dan praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu pemicu utama dari isu-isu lingkungan nasional, seperti pencemaran lingkungan perairan, dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia. Pembuangan limbah industri ke sungai, kebocoran minyak lepas pantai, dan penggunaan bom laut pukat adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan pencemaran yang signifikan di ekosistem perairan. Dampaknya mencakup kerusakan pada kehidupan akuatik, ancaman terhadap kesehatan manusia melalui kontaminasi air, dan degradasi ekosistem pesisir. Untuk mengatasi pemicu utama ini, diperlukan upaya konsisten dalam pengaturan limbah industri, teknologi penanganan minyak yang lebih baik, dan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan perairan nasional. Dampak langsung dari isu lingkungan nasional, seperti pemanasan global, dapat memberikan pengaruh signifikan pada masyarakat melalui peningkatan suhu rata-rata di berbagai wilayah, perubahan pola cuaca yang ekstrim, dan kenaikan tingkat permukaan air laut. Konsekuensinya tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga mempengaruhi sektor pertanian dengan perubahan dalam pola pertumbuhan tanaman, mengancam ketersediaan air bersih,
memengaruhi kesehatan masyarakat, dan merusak kehidupan ekosistem. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang efektif, kebijakan adaptasi, serta kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Salah satu contoh isu lingkungan nasional adalah pencemaran lingkungan perairan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Pembuangan limbah industri ke sungai, kebocoran minyak lepas pantai, dan penggunaan bom laut pukat adalah beberapa contoh yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem perairan nasional. Pencemaran ini mengancam kehidupan akuatik, mengurangi ketersediaan sumber daya alam, dan membahayakan kesehatan manusia yang bergantung pada ekosistem tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah perlindungan lingkungan yang efektif untuk menjaga keberlangsungan ekosistem air di tingkat nasional. Isu lingkungan lokal merujuk pada permasalahan lingkungan yang secara spesifik mempengaruhi suatu wilayah atau komunitas tertentu. Contohnya meliputi polusi di sungai atau danau setempat, manajemen limbah, konflik penggunaan lahan, dan masalah-masalah lingkungan khusus yang unik bagi suatu daerah atau kota. Dengan fokus pada tingkat lokal, penting untuk melibatkan partisipasi aktif dari warga setempat, otoritas pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menanggapi dan mengatasi isu-isu lingkungan ini untuk menjaga keseimbangan ekologis dan kesejahteraan komunitas. Salah satu pemicu utama dari isu-isu lingkungan lokal adalah faktor-faktor seperti kekeringan, banjir, dan pembuangan sampah pada saluran air. Penyebab utamanya meliputi perubahan iklim yang menyebabkan variasi ekstrim dalam cuaca, perubahan penggunaan lahan yang mengganggu aliran alami air, serta kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan kimia berbahaya atau pembakaran sampah. Dampak dari pemicu-pemicu ini dapat secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat lokal, mengancam sumber daya alam, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Untuk mengatasi isu-isu lingkungan lokal, diperlukan tindakan yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang lingkungan setempat, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dampak langsung dari isu lingkungan lokal seperti kekeringan, banjir, dan pembuangan sampah pada saluran air dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah tersebut. Kekeringan dapat mengancam ketersediaan air bersih untuk konsumsi dan pertanian. Sementara banjir bisa merusak rumah dan infrastruktur, mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan membahayakan nyawa. Selain itu, pembuangan sampah yang tidak tepat dapat mencemari lingkungan sekitar dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan bagi penduduk setempat. Penting bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan ini dengan langkah-langkah mitigasi, pengelolaan air yang baik, sistem pembuangan sampah yang efektif, serta pendidikan tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Contoh isu lingkungan lokal mencakup sejumlah masalah yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Termasuk diantaranya adalah kekeringan yang mengancam ketersediaan air bersih untuk konsumsi dan pertanian, banjir yang dapat merusak rumah dan infrastruktur serta membahayakan penduduk, penebangan pohon di zona resapan air yang mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, pembuangan sampah pada saluran air yang mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat, intrusi air laut yang merusak tanaman dan infrastruktur di daerah pesisir, eksploitasi air tanah secara berlebihan yang mengancam keberlanjutan sumber daya air, dan abrasi pantai yang mengurangi lahan dan mengancam pemukiman di tepi pantai. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan dan program mitigasi yang efektif.
Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah nggak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih gak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal, buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara lewat bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka. Satu persatu. Intinya pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua. Lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We
will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Oke guys, makasih ya udah nonton videonya. Dadah. Bye. Muah.